Bahkan dia mulai curiga dengan seseorang yang dibicarakan Sania. Apa kau bisa kasih tahu di mana kau dibawa, atau mungkin kamarnya di Hotel Grand Hyatt? Kami menikah di sana. Hotel itu sangat mahal, tapi Rafa ingin sekali menikah di hotel itu. Dia ingin menunjukkannya pada teman-temannya kalau dia juga bisa menikah di hotel mewah, bahkan rela menguras semua tabungannya. Tapi karena dia salah paham padaku, sampai dia menjualku untuk mengembalikan uangnya yang habis di pesta itu. Hotel Grand Hyatt, bukannya itu hotel tempat Pak Arkana mengadakan pernikahannya juga, tapi tiba-tiba dibatalkan. Dan di hotel itu juga Pak Arka tidur dengan wanita bayarannya. Apa mungkin wanita itu adalah Sania? Enggak mungkin. Pasti bukan Sania. Batin Liam yang malah memikirkan hal itu. Ia mengabaikan Sania yang sedang bercerita di depannya. Liam, apa kamu dengar aku? Seru Sania yang membuat Liam tersentak kaget. Ah iya, tadi kamu bilang apa? Liam menjadi gagap. Pria itu sama sekali tak tenang saat ini setelah kecurigaannya mengarah ke Arkana. Aku cerita tentang Rafa. Oh oke, aku dengar semuanya. Dan setelah aku dengar cerita kamu, aku berpikir untuk membantumu Sania. Ucap Liam. Bantu? Kamu mau bantu apa? Mau bantu laporin Rafa ke polisi? Gak akan bisa Liam. Aku gak punya bukti untuk membuktikan perbuatan Rafa. Bagaimana kalau kita menikah? Sania kaget mendengar Liam tiba-tiba mengajaknya menikah. Sania sampai menganga melihat Liam. Namun detik itu juga ia tertawa di depan Liam. Liam, bercandamu keterlaluan sekali. Mentang-mentang aku susah begini, kamu malah bercanda. Aku tidak bercanda Sania. Aku serius mengatakan itu. Liam, aku tahu kamu tidak suka padaku, tapi menurutku cukup aku yang menyukaimu, karena aku tidak akan menjadi seperti mantan suamimu. Aku akan memberimu rasa hormat dan memberimu cinta yang tidak kau dapatkan dari Rafa. Pikirkanlah Sania, Anak itu butuh seorang ayah yang menuntunnya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan aku bisa melakukannya untukmu. Aku juga bisa melindungimu dari orang-orang seperti Rafa dan keluarganya. Liam sampai memotong ucapan Sania karena tahu bahwa Sania akan menolaknya. Sebenarnya Liam berencana untuk mengejar Sania sampai Sania menyukainya, tapi baginya sudah lama menyukai Sania dan ingin serius pada Sania. Hal itu tidak perlu ia lakukan, terlebih ia dan Sania sudah sama-sama dewasa. Ditambah Sania dalam kesulitan saat ini, ia ingin menjadi pelindung untuk wanita itu dan anak dalam kandungannya. Sania terdiam, ia terlalu syok mendengar Liam melamarnya. Secara mendadak, Sania sampai menundukkan pandangannya di sana. Sania, kita sama-sama dewasa dan kamu pasti tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kalau kamu memikirkan Liam, Sania seketika memotong ucapan Liam. Ia mengangkat wajahnya menatap Liam. Aku wanita yang sudah rusak, hatiku juga sudah hancur. Akan sulit jika kamu meminta cinta padaku. Aku tidak meminta kamu mencintaiku. Aku ingin menikahimu karena aku ingin melindungimu Sania. Kamu butuh seseorang dan orang itu adalah aku, teman yang sudah lama mengenalmu. Kalau kamu tidak bisa mencintaiku, kamu bisa menganggapku teman. Dan menikah itu tidak harus saling mencintai. Yang penting kita sama-sama saling menghormati. Banyak kok di luar sana yang menikah tidak saling mencintai, tapi mereka saling menghormati. Seperti kita bisa jadi sahabat selamanya. Liam memang sudah lama mencintai Sania, namun pernah patah hati hingga ia lari ke luar negeri. Meski begitu, ia tetap tidak bisa melupakan perasaannya terhadap Sania. Karena itu Liam tidak ingin membuang kesempatan yang diberikan kepadanya sekarang ini. Sania tidak punya siapapun, dan menurut Liam, Sania butuh sosok laki-laki yang bisa melindunginya hingga ia berani mengungkapkan keinginannya di depan Sania. Maaf Liam, aku pertimbangkan lagi Sania. Liam tidak ingin bicara lagi yang bisa membuat Sania terus menolaknya hingga ia berdiri dari sana. Liam, panggil Sania lirih. Masalah kamu
Keluar dari sini, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Ini tempat kerjamu. Kalau kamu pergi karena mereka, itu hanya membuatmu terlihat pengecut, Sania. Kalau kamu merasa tidak salah, jangan pergi. Hadapi mereka dengan kepala tegak. Bukankah kamu pemberani? Di mana Sania yang dulu arogan? Aku ingin melihat lagi Sania yang seperti itu. Setelah Liam bicara dengan Sania, Liam mendatangi Arkana yang sejak tadi menunggu di ruang baca. Liam masuk ke dalam setelah mengetuk pintu. Arkana yang sedang membaca buku mengangkat bola mata dinginnya menatap Liam. "Ada apa?" tanya Arkana. "Saya sudah membujuk Sania. Saya belum dapat keputusannya, tapi saya yakin kalau Sania tidak akan meninggalkan pekerjaannya karena Amita. Jadi Anda tenang saja." "Oke, kerja bagus." Arkana terlihat dingin menanggapi ucapan Liam. Bahkan ia kembali membaca buku setelah bicara. Ia berpikir Liam akan segera keluar dari sana, tapi asistennya itu masih berdiri di depannya. Hingga Arkana kembali menatap Liam dengan ekspresi dinginnya. "Kenapa masih di situ? Apa masih ada yang ingin kau sampaikan?" tanya Arkana. "Ini masih tentang Sania." "Oke, katakan," tita Arkana. "Saya ingin menikahi Sania." Ucapan Liam membuat Arkana terkejut, tapi pria itu tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Liam saja dengan ekspresi terkejutnya itu. "Saya sudah lama menyukai Sania dan saya berencana mengejar dia sampai dia berhasil menerima saya. Tapi hari ini saya lihat kesedihan Sania. Dia butuh seseorang yang bisa melindunginya dan saya yakin saya bisa melindungi Sania," lanjut Liam. Arkana yang tadinya terkejut kini menjadi santai, tapi sejujurnya ia tidak senang. "Selama ini aku tidak pernah melarangmu berhubungan dengan siapapun. Itu hakmu, Liam, karena aku ini hanya atasanmu, bukan orang tuamu. Jadi masalah pernikahanmu sama sekali bukan urusanku. Terserah kau ingin menikah dengan siapapun, aku tidak peduli. Saya tahu, Tuan, tapi sebagai bawahan yang Anda percaya, saya harus mengatakannya. Lagi pula saya tidak meminta izin, tapi memberitahu Tuan tentang niat saya pada Sania." "Ya terserah kau, kalau mau menikahinya itu bagus, dia memang pantas bahagia." Arkana melontarkan kata-kata baik untuk Liam, seolah ia ikut senang dengan niat Liam menikahi Sania, tapi sejujurnya ia merasa tidak senang. "Terima kasih, Tuan." Liam tersenyum senang melihat respon baik dari Arkana. "Ada lagi?" tanya Arkana. "Tidak ada, kalau begitu saya keluar." Liam pun memutar badannya dan melangkah keluar. Ia menutup pintu ruangan itu dengan rapat. Di saat itu juga Arkana melempar buku bacaannya ke arah pintu. Ia menyesali ucapannya sendiri pada Liam yang pernah menyuruh pria itu mengejar Sania. Sekarang setelah ia mendengar Liam ingin menikahi Sania, ia menjadi kesal dan tidak terima, tapi gengsi mengakuinya di depan Liam. Seorang Arkana yang harus menarik ucapannya sendiri, itu tidak mungkin. Liam kembali mendatangi Sania di kamar perempuan itu. Ia ingin memastikan Sania baik-baik saja di dalam, tapi berapa kali pun ia mengetuk pintu kamar Sania, tidak ada suara sama sekali. "Kemana Sania? Apa dia ada di kamar Nona Eli?" gumam Liam di depan kamar Sania. Di saat itu Bonnie datang. "Anda cari Sania, Pak Liam?" Liam menoleh. "Iya, kamu tahu di mana dia?" "Tadi saya lihat dia keluar rumah." Liam terkejut mendengar jawaban Bonnie. Ia mengira bahwa Sania benar-benar meninggalkan rumah ini. Tanpa mengatakan apapun, Liam keluar rumah itu untuk mengejar Sania. Di depan kediaman, Liam bertanya pada satpam dan satpam mengatakan bahwa Sania pergi naik taksi. Satpam itu belum selesai bicara, Liam sudah lebih dulu pergi. Dengan terburu-buru, Liam mengendarai mobilnya, meninggalkan kediaman ini untuk mencari Sania. "Sania, kenapa kamu harus pergi?" "Liam, ingat jika Sania sewaktu SMA punya teman bernama Delisa." Liam yakin jika Sania dan Delisa masih berteman sampai saat ini. Hingga Liam pun berniat datang ke rumah lama Delisa, berharap ada Sania di sana. "Aku akan coba ke rumah Delisa. Semoga saja Delisa belum pindah." Beberapa menit kemudian, mobil Liam berhenti di sebuah rumah sederhana. Liam buru-buru turun dari mobilnya dan melangkah ke rumah itu.
"Permisi," seru Liam sembari mengetuk pintu rumah Delisa. Pintu terbuka, Delisa muncul dari dalam. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Ia tidak mengenali sosok pria yang berdiri di hadapannya. "Cari siapa, Mas?" "Kamu Delisa?" tanya Liam balik. "Iya, saya Delisa. Memang kamu siapa? Kok tahu saya?" Delisa semakin heran melihat pria ini. Tahu namanya, Liam, kakak kelas kamu dan Sania waktu SMA, yang sering nongkrong bareng kalian berdua saat waktu istirahat. Jelas Liam yang membuat Delisa terkejut. "Astaga, Liam!" Mata Delisa membulat sempurna melihat Liam, pria yang dulu ia taksir sampai berusaha berdandan menor ke sekolah. Ia tidak menyangka bisa melihat Liam lagi setelah bertahun-tahun lamanya. "Iya, aku Liam. Aku datang kemari karena ada hal penting, Delisa. Kamu masih berkomunikasi dengan Sania, kan?" Delisa yang tadinya senang melihat Liam sampai wajahnya sumringah, seketika menjadi serius melihat Liam membahas Sania. "Iya, aku masih komunikasi dengan Sania sampai sekarang. Memang ada apa?" "Jadi gini, Sania kerja di rumah Pak Arka sebagai pengasuh. Kamu pasti juga tahu kalau Sania kerja jadi pengasuh. Tapi Sania tiba-tiba pergi. Sekarang aku datang menemui kamu untuk tanya, apa kamu tahu di mana Sania sekarang?" Delisa menggeleng. "Sania nggak datang kemari. Tapi kenapa kamu bisa tahu semua tentang Sania yang kerja jadi pengasuh? Bahkan kamu tahu dia pergi. Ceritanya panjang. Aku tidak bisa cerita semuanya. Sekarang aku sedang cari Sania yang tiba-tiba pergi, apalagi dia sedang hamil." Delisa semakin penasaran mendengar Liam tahu semua tentang Sania, termasuk Sania yang hamil. Tapi untuk saat ini ia mengabaikan rasa penasarannya. Yang paling penting adalah menemukan Sania yang hilang. Selain di rumahku, Sania nggak pernah pergi kemanapun. Atau mungkin dia pergi ke makam ibunya. Karena kalau pulang ke rumahnya lagi, kayaknya nggak mungkin. Soalnya warga kompleks di sana pada benci sama Sania. "Apa kamu tahu di mana makam ibunya?" tanya Liam. "Tahu, ayo aku antar ke sana." Akhirnya, Delisa naik ke mobil Liam. Lalu keduanya pergi menuju makam orang tuanya Sania. Di perjalanan Liam menceritakan semuanya tentang Sania, pertemuannya dengan Sania di rumah Arkana, tentang dirinya yang merupakan asisten Arkana, dan juga tentang Amita yang membuat Sania pergi. Bahkan Liam memberitahu Delisa tentang Sania yang cerita semuanya mengenai masalahnya dengan Rafa. "Jadi kamu percaya pada Sania, Liam?" tanya Delisa memastikan. "Walau cuma setahun kenal Sania, tapi aku tahu dia orang seperti apa, Delisa. Dia baik dan tidak suka memanfaatkan orang atau situasi apapun yang menguntungkan untuknya." "Terima kasih, Liam. Kamu sudah percaya dengan Sania sekarang." Sekarang hidup Sania sangat sulit gara-gara kejadian itu. Dia harus meninggalkan rumah ibunya karena fitnah dari Rafa dan Ratna. Sekarang Sania harus kerja cari uang untuk biaya persalinan anaknya nanti, dan juga untuk membayar seorang detektif, ucap Delisa. "Detektif untuk apa?" tanya Liam. "Sania ingin mencari bukti tentang mantan suaminya dan Ratna yang menjualnya ke atasan Rafa. Dengan bukti itu Sania bisa membersihkan namanya dari tuduhan dari orang-orang yang menganggapnya wanita malam. Setelah itu Sania bisa kembali lagi ke rumah orang tuanya. Aku sudah coba bantu Sania untuk cari bukti di hotel tempat Sania menikah dengan Rafa, tapi aku tidak dapatkan apapun. Aku malah diusir pergi." Delisa kemudian menoleh ke Liam. "Liam, kamu sekarang sukses, bahkan kamu menjadi asisten dari orang terkenal. Jadi sebagai teman, bisa nggak kamu bantu Sania cari bukti tentang Rafa dan Ratna? Aku ngerasa nggak adil kalau Sania harus hidup seperti ini, sedangkan mereka bisa senang-senang dan foya-foya dengan uang yang mereka dapat dari jual Sania." Liam
Diam, tapi ia sedang berpikir tentang Sania dan juga tentang Arkana yang ia curigai sebagai pria yang membeli Sania. Jangan-jangan tebakanku benar kalau Tuan Arkana adalah orang yang membeli Sania malam itu. Batin Liam. Liam, kamu dengerin aku kan? Ah iya, aku dengar Delisa. Liam sampai tersentak kaget mendengar seruan Delisa, tapi kemudian ia biasa saja. Jadi gimana? Mau bantuin gak? Oke, aku akan bantu Sania menyelidiki masalah malam itu. Kamu tenang saja. Terima kasih banyak. Delisa terlihat senang mendengar Liam bersedia membantu Sania. Senyum lebar pun tampak di wajahnya. Kalau misalnya aku berhasil menemukan bukti dan berhasil menemukan pria yang membeli Sania, apa Sania akan meminta pria itu bertanggung jawab padanya? Tanya Liam penasaran. Sania tidak pernah bilang kalau dia ingin pria itu bertanggung jawab. Sania cuma ingin keadilan saja. Sebenarnya aku sudah melamar Sania, ungkap Liam yang membuat Delisa terkejut. Kau melamar Sania? Mata Delisa membulat sempurna melihat Liam. Itu kulakukan untuk menolongnya dan juga melindunginya dari orang-orang yang ingin menyakitinya. Tapi kalau aku menemukan pria yang membuat Sania hamil dan pria itu ingin bertanggung jawab pada Sania, aku akan menarik kembali niatku pada Sania. Liam memang hanya ingin Sania bahagia. Ia merasa kasihan melihat Sania yang ia cintai harus hidup sendiri, membesarkan anaknya. Oleh sebab itu ia melamar Sania agar bisa mengurangi beban Sania dan juga bisa membuat Sania bahagia dari sebelumnya. Mereka akhirnya berada di sebuah pemakaman. Liam menghentikan mobilnya di depan pemakaman itu, lalu turun bersama Delisa. Keduanya melangkah menuju makam orang tua Sania. Ternyata benar, Sania, seru Delisa. Sania yang sedang duduk memeluk nisan ibunya menoleh ke arah Delisa yang sedang berjalan ke arahnya. Delisa langsung berjongkok di depan Sania yang sedang menangis. Kenapa kau di sini? Tanyanya. Aku merindukan orang tuaku, jawab Sania sembari mengusap air mata yang membasahi pipinya. Delisa ikut sedih melihat Sania masih belum bisa merelakan kepergian orang tuanya hingga ia pun memeluk Sania. Liam yang berdiri di sana ikut sedih, namun tatapannya tampak dingin. Kedua tangannya pun mengepal, menahan emosi. Itu karena ia tidak tahan melihat Sania jadi seperti ini gara-gara orang-orang seperti Rafa dan Ratna. Kalau Tuan Arkana memang pria yang membelimu malam itu, aku akan memberitahunya agar dia bisa memberimu keadilan, batin Liam.